Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Humairah Anaim dan NPM 220120140 dengan dosen pengampu Pak Oka Warmana, kelas D Analisis Multivariat. Di sini saya akan melakukan analisis data menggunakan SPSS dengan judul Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada produk handbody GGS. Di sini ada 4 hipotesis. Yang pertama yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu hipotesisnya kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang keempat yaitu kepuasan kerja mampu memediasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Berikut analisis datanya. Yang pertama yaitu kita membuka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita impor datanya. Nah, karena tipe filenya adalah Excel, maka kita ganti Excel. Kemudian kita pilih yang data UTS NPM genap, lalu open. Nah, kalau datanya udah masuk semua, kita klik OK. Tunggu sebentar ya, karena ini loading. Nah, ini datanya udah masuk semua ya. Bisa kita lihat di variable view. Untuk yang X-nya kita beri label lingkungan kerja. Untuk Z-nya variabel mediasinya. Kepuasan kerja. Untuk Y-nya kinerja karyawan. Karena ini pakai skalika, maka datanya ini ordinal ya. Nah, kita bisa ini aja copy, kemudian kita blok, lalu ulang lagi, kita copy, kita cover. Nah, tetapi bagian di X-nya kita ganti scale karena ini menunjukkan jumlah. Z-nya juga sama scale. Y-nya juga sama. Nah, karena sudah semua ya, kita ke data view. Nah, ini untuk nomornya ini di delete saja. Nah, lalu kita masuk ke analyze. Ke regresi, pilih yang linear. Nah, kita ada 2 model ya. Yang pertama yaitu untuk lingkungan kerja X-nya masuk ke independen, kepuasan kerja sebagai Z masuk ke dependen, kita klik OK. Nah, ini hasil untuk yang model pertama. Kemudian kita ke model yang kedua. Reset. Untuk lingkungan kerja X-nya sama kepuasan kerja Z-nya masuk ke independen, kinerja karyawan Y-nya masuk ke dependen, kita klik OK. Nah, biar mudah kita ganti model 1. Model 1. Nah, kemudian kita melakukan interpretasi. Yang pertama dari model 1 dulu. Kita melihat dari koefisiennya. Nah, kita lihat dari unstandard lingkungan kerjanya, hasilnya minus 0,187, nah artinya negatif, dan signifikan 0,001 kurang dari 0,05 artinya signifikan. Dari ini dapat disimpulkan bahwa untuk H1-nya ditolak. Jadi, kalau dari hasil analisisnya ya, lingkungan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja, yang artinya H1 ditolak. Kemudian kita interpretasi untuk model 2, yaitu untuk H2 sama H3, yang mana kita pertama melihat dari koefisien lingkungan kerja unstandardnya itu 0,341 positif, dan signifikan 0,001 yang artinya kurang dari 0,05 signifikan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa H3-nya diterima, yang artinya lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk H3-nya dan unstandardnya 0,555 yang nilainya positif dan signifikan 0,001 kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa H3-nya diterima, yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian kita masuk ke Sobel ya. Masuk ke Sobel. Nah, ini untuk nilai untuk
untuk nilai A sama SA-nya, untuk nilai A sama B-nya, ini kita melihat dari unstandard. Terus kemudian untuk SA sama SB-nya, kita melihat dari standar error-nya. Nah, coba ini untuk melihat H4-nya, untuk melihat apakah variabel lingkungan kepuasan kerja dapat memediasi lingkungan kinerja karyawan. Kita langsung saja masukkan datanya. Jadi untuk yang A sama SA-nya kita dari model 1. Langsung saja kita copy, Ctrl C, paste, kemudian untuk tes A-nya, lalu ini close saja. Kita ke model yang kedua. Dari keefisiennya kita mulai dari kepuasan kerja, langsung saja. Paste. Lalu untuk yang SB-nya, langsung saja. Langsung saja kita dikalkulat ya. Nah, dari ini kita bisa melihat dari P value-nya yang sebesar 0,004, yang artinya kurang dari 0,05. Nah, berarti variabel mediasinya ya, yaitu kepuasan kerja dapat memediasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk ini kita close saja. Selanjutnya kita melihat hubungan kausalitasnya dari model 1 dan 2. Kita melihatnya juga sama dari koefisiennya di unstandard. Yang pertama lingkungan kerja, nilainya ini negatif, yang artinya berlawanan ya dengan hipotesisnya. Maka semakin baik lingkungan kerja dapat menurunkan kepuasan kerja. Untuk yang model kedua, nah, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, standarnya 0,341, yang artinya positif, maka searah ya. Jadinya lingkungan kerja semakin tinggi lingkungan kerja, maka kinerja karyawannya juga akan meningkat. Terus selanjutnya untuk kepuasan kerja ini terhadap kinerja karyawan, standarnya 0,555, yang artinya positif. Jadi semakin tinggi kepuasan kerjanya, maka kinerja karyawannya akan semakin meningkat. Selanjutnya kita uji determinasi, kita melihat dari yang model summary. Nah, kita melihat dari adjusted R-square-nya, dimana ini sebesar untuk model 1 ya, ini sebesar 0,114, yang artinya 11,4%. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja mampu mempengaruhi kepuasan kerja sebesar 11,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya kita melihat di model 2, di model summary-nya, kita lihat adjusted R-square-nya sebesar 0,243, yang artinya 24,3%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan lingkungan kerja mampu mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 24,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk H1-nya ditolak, H2, H3, dan H4-nya diterima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.